Kemudian yang ketiga, amalan di bulan Muharram ini selain puasa dan baca surat Al-Ikhlas, jangan bertengkar. Di bulan Muharram ini ketika ibu-ibu kita melakukan dosa, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tinggal milih. Satu kampung itu sudah tidak ada kumandan aja. Tidak ada kalimat zikir. Tidak ada lagi yang sholat di kampung itu. Siap-siap untuk menerima. Tidak semua dikasih umur yang panjang. Malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan itu nggak bisa diminta. Ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni seandainya mulut ini melukai ibu bapak kami. Ampuni jikalau dari mulut ini banyak orang yang tersakiti. Jadikan mulut ini mulut yang jauh dari berkata dusta ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwari wa sirril asrar wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhari wa ashabi al-akhyari adada ni'amillahi wa ibdali rahmatul rahimin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mari kita panjatkan kehadiran Allah. Kita masih diberikan kesehatan dan banyaknya nikmat yang Allah berikan buat kita, hingga kita dapat kembali melaksanakan rutinitas kita setiap hari Ahad. Semoga Allah meridhoi apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, dan tidaknya kita pulang setelah acara ini melainkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan selawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum sayyidi ya Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita sudah masuk di hari ke-6 Muharram ya? 5 ya? 5 surah. Dan sebenarnya nggak ada apa-apa. Kita ini karena pencucian otak dari dulu, dari leluhur kita, moyang kita. Dan surah nggak usah pesta, disakit, itu kan. Padahal Muharram ini bulan mulia. Jadi kalau justru kita menikahkan anak kita, itu bagus di bulan Muharram. Dzulhijjah, Muharram itu bagus. Lahir anak di bulan Dzulhijjah, di bulan Safar, di Muharram itu bagus. Lahir anak di bulan Ramadan. Justru Muharram ini, kalau mau kita ngadakan walimah urus, walimah khitan, artinya walimah itu, ini hukum walimah ini sunnah bu, dalam pernikahan. Walimah urus itu pesta, itu artinya itu sunnah. Fungsinya itu untuk memberitahu kepada orang banyak bahwa anak kita sudah menikah, bahwa anak kita sudah sunat, ya. Itu hukumnya sunnah. Tidak apa-apa melaksanakan Muharram itu nggak ada masalah. Justru itu lebih bagus, karena Muharram itu artinya mulia. Jadi yang disebut malam surah itu bukan satu Muharram. 10 Muharram itulah dibilang malam surah.
Karena bahasa Arabnya itu 10 Muharram itu Asyura. Maka Rasulullah menganjurkan puasa di 10 Muharram. Tapi dikarenakan pernah ditanya ya Rasulullah sama sahabat, orang Yahudi Nasrani juga puasa di 10 Muharram. Kalau begitu sebelum tahun depan sebelum 10 Muharram hari Asyura kita puasa. Ternyata ketika Rasulullah tahun ini ngomong, tahun depan Rasulullah udah wafat. Jadi artinya puasa itu untuk membedakan Yahudi dan Nasrani, kita dibolehkan 9 dan 10 atau 10 dan 11. Jangan tanggal 10 saja. 9 itu hari Tasu'ah namanya. 9 Muharram. Apa manfaatnya? Menurut hadis Rasulullah, orang yang puasa 1 hari itu 10 Muharram 2 tahun dosanya diampuni Allah. Di hadis yang lain, orang yang berpuasa di 10 Muharram itu di Asyura 9 dan 10 itu sama saja dengan puasanya 30 hari. Ada di hadis lain riwayat lain, dosanya yang tahun lalu itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain puasa, apa amalan Muharram ini? Amalkan itu sampai full 1000 surat Al-Ikhlas. Boleh dicicil. Kan dulu udah pernah saya bilang 70.000. Ini 1000 aja dikurangi bulan Muharram. Untuk diri kita sendiri. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Saking capeknya dalam ahad. Cepat selesai. Baca tuh amal 1000 kali. Boleh dicicil. Jadi mulai habis maghrib berapa, habis zuhur dapat berapa. Pokoknya full dia jumlahnya 1000 surat Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga amalan di bulan Muharram ini selain puasa dan baca surat Al-Ikhlas, jangan bertengkar. Di bulan Muharram ini ketika ibu-ibu kita melakukan dosa, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tinggal milih mau berbuat baik atau mau buat buruk. Harus baik kan, nggak mungkin orang memilih buat buruk. Tapi kadang-kadang ada saja ujian itu. Makanya di bulan Muharram ini tidak boleh kita berperang, saling mencaci maki, saling menghina. Sekarang makin bulan Muharram semakin banyak pula saling orang menghina. Bukan orang bawahan, coba orang-orang yang berilmu tinggi, yang kita anggap kiai, yang kita anggap ulama, yang kita anggap saling caci maki. Rebut-rebutan pengakuan nasab, ya. Yang satu minta DNA, yang satu ngaku aku memang habaib. Terserah kalian lah, ya, nggak mau ikut-ikut. Ustadz, kalau begitu gimana lah sikap kita? Ikutin yang benar. Ikutin yang benar. Yang benar tuh yang bagaimana? Ulama, kiai, habib yang mulutnya nggak pernah menghina orang kalau berdakwah. Itu yang ibu ikuti. Kalau udah katanya ustadz tukang menghina, mencerca kiai lain, nggak usah diikutin, nggak beres ustadznya. Ada lagi nggak belakang? Ada ya, ada 5 lagi Bu yang ngasih jalan belum sampai. Ada 5 kereta lagi. Jadi selain puasa, baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, jangan melakukan maksiat ataupun keburukan, menghina, apalagi membunuh, tak boleh. Makanya begal-begal tuh tahu juga ya Bu ya, bulan Muharram perih orang tuh begal. Iya. Ada juga berita itu.
Enggak, selama bulan Muharram dan 5 Muharram ini saya enggak masuk berita itu. Biasanya berita aja masuk di grup mana aja pun. Begal di sini, begal di sini. Mudah-mudahan kita selamat ya Bu ya. Anak-anaknya bilangi jangan sampai pulang malam-malam. Ikhtiar kita ya namanya mati itu di mana saja bisa mati. Tapi kita ikhtiarnya boleh. Bagaimana cara minta perlindungan kepada Allah? Jadi ibu sebelum pergi itu Rasulullah udah ngajari kan sebelum keluar rumah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Itu Bu, walaupun doa diajari oleh guru sama anak-anak kita, jangan sepele Ibu dengan doa itu. Bismillahi, coba artinya juga dimaknai. Dengan nama Allah, Bismillahi tawakkaltu, aku bersandar kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi, kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Keluar Ibu, kaki kanan. Jangan mentang-mentang Ibu keluar dekat aja Ustaz, jangan sepele. Bisa jadi Ibu nongkrong di depan rumah itu ada ban lewat, kena kepala. Gak bisa jadi. Nongkrong dari kepala itu kejatuhan melinjo kecil. Biasanya sakit kepala melinjo kecil itu. Ibu yakin nggak? Percaya nggak ada orang ketimpa kapas meninggal? Tapi ada orang yang ketimpa kayu tak meninggal. Kapasnya 2 truk. Meninggal. Tapi karena memang takdir Allah, bagaimanapun takdir Allah itu Bu, mau dia timpa kapas, mau timpa kayu, kalau memang sudah mati, waktunya mati, ya mati. Waktunya belum mati, belum mati. Kadang-kadang, mohon maaf, ada orang tuanya terkapar sakit, parah, bertahun-tahun. Anaknya sehat, anak duluan ini panggil sama Allah. Kemudian di bulan Muharram ini apalagi banyak sedekah. Itu yang menyelamatkan kita. 73 bencana yang akan diselamatkan dari diri kita itu ketika kita bersedekah lebih-lebih di bulan Muharram. Apa aja tuh 3 itu banyak lah pokoknya. Pokoknya jauh dari bencana, mara bahaya. Sedekah itu macam-macam, bukan hanya uang. Nggak ada uang beras. Nggak ada beras gula, nggak ada gula kopi. Kopi ini hari belum jadi, teh manis masih ada. Memang saya bulan ini belum ada kiriman. Biasanya ada kiriman kopi dari mana-mana tuh. Lampung, dari Aceh. Sekilo kopinya kopi bukan kopi sembarangan. Karena tahu orang itu Ustadz suka kopi, dikirimnya kopi. Gue bilang nggak usah mentahnya aja, gue bilang kopi di sini banyak. Itu apa kopi kirim dari jauh kan? Ya, lain ya, rasanya lain. Syukur aku yang di rumah itu cuma aku yang suka kopi. Ya benar, bapak kemarin dikasih nggak diminum-minum. Syukur cuma saya yang ngopi kopi di rumahnya. Satu hari itu kalau bisa 10 gelas. Tapi orang rumah merepet aja. Gula habis begitu. Itu gulanya habis. Memang kopi ini banyak gula Bu. Saya kalau minum kopi nggak pakai gula, kayak ngasih kopi pahit sama orang mati lah. Kopi pahit orang mati itu katanya. Ya. Bu, jadi Muharram ini jangan ditakutin nanti ada keris terbang. Kalau kita pesta nanti kena, nggak ada itu. Justru lebih mulia kita mengadakan acara kegiatan yang baik. Dilipat gandakan, aman. Ya. Mau ulangi Mas, apa aja Muharram? Puasa, amalkan surat Al-Ikhlas 1000 kali, kemudian sedekah, kemudian apa itu? Jangan melakukan kemaksiatan. Di Muharram ini ibu melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan seperti Ramadan. Kalaupun ibu melakukan keburukan juga akan dibalas keburukan pada waktu itu juga. Kemudian rajin-rajin ibu ziarah. Satu ya, 4 lagi ya.
Saya bilang 5 tadi kan. 4 lagi. 4 kereta lagi. Rajin ibu berziarah, terutama ke orang tua. Kalau ibu-ibu ke suami. Karena istri itu harus ke suami, jangan ke orang tua. Ibu semua punya suami kan? Nggak ngakuin. Punya suami kan? Masih ada? Banyak yang nggak ada kan? Ziarah ke suami. Ustadz katanya makruh tak boleh perempuan. Makruh kalau tempat orang biasa. Makruh dibolehkan, dia boleh kalau ibu ada jaminan untuk tidak merintih. Kadang-kadang perempuan ini lebih lemah, bu. Begitu masuk, cepet kali lah pak, gitu kan. Kayak pingsan-pingsan. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau ibu udah menjamin, percaya, ibu nggak apa-apa nih kuat hanya bacakan doa, boleh. Dan sunnah hukumnya ketika perempuan itu berziarah ke makam wali, orang-orang soleh itu punya sunnah. Baru denger itu hukum. Baru denger kan? Perempuan berziarah kubur hukumnya sunnah jika ibu menziarahi ke makam wali Allah, ke orang-orang soleh. Makruh ketika ibu sudah menjamin diri ibu waktu ziarah itu tidak terjadi apa-apa, tidak merintih, tidak pingsan, tidak jerit-jerit. Ada orang berziarah kerasukan dia di kuburan, kerasukan suaminya sendiri. Kerasukan suami, ziarah kok kerasukan suaminya sendiri. Bu, nggak ada bu, orang mati tidak akan bisa masuk ke tubuh manusia yang masih hidup. Ibu jangan percaya. Itu korin. Korin itu apa? Jin. Di mana nih? Samping kiri. Mukanya mirip sama ibu. Ibu udah pernah nampak? Nanti malam datang biar kutunjukkan. Ya benar. Saya tunjukkan. Murid saya semalam datang. Minta tahu deh. Sebenarnya kita ada jinnya nggak Ustaz? Ya itu di samping sebelah kiri itu mirip sama kamu. Kepingin nampak. Dengan izin Allah saya bukakan. Jerit pingsan, langsung pulang deh, sama anaknya deh, langsung pulang, takut tambah. Namanya korin, ini saya ceritain. Ketika ibu beramal ibadah di dunia ini, termasuk Rasulullah ada korinnya, tapi korinnya Rasulullah itu sudah diislamkan, sehingga korinnya itu selalu mengajak ke kebaikan. Nah korin kita ini semua selain Rasulullah kufur, selalu mengajak keburukan. Bagaimana caranya kita supaya korin ini juga seperti korinnya Rasulullah? Kenal kepada Rasulullah. Caranya banyak berselawat. Baru nanti itu dia mau islamkan, kita islamkan. Nanti kalau kita itu nggak mengislamkan dia, kita nggak pernah beribadah, nggak pernah berselawat, nggak pernah sholat, nggak pernah amal ibadah waktu itu. Ketika kita mati, ini bisa dia tetap tinggal di sini. Korin itu tetap. Nah itulah yang menjelma memirip-mirip ketika umpamanya ada orang, maaf nih tanda kutip ya, orang mati karena kecelakaan, hancur badannya, dikuburkan. Korin inilah yang menjelma. Nanti kalau ibu nampak ya seperti itu mayatnya, seperti mayatnya pada waktu kecelakaan, padahal itu bukan. Karena yang mati 2 ya, 3 lagi ya, tenang, 3 lagi, 3 lagi, nggak percaya ya. Entar lagi luas parkirnya, agak geser ke sana, jadi nggak jalan-jalan ya. Entar lagi ya. Entar lagi rumahnya lunas ke parkiran. Udah 2 ya, 3 lagi ya. Kayak mana pun saya tadi lupa saya. Nah, korin itu menjelma seperti kita, seperti orangnya yang kecelakaan, wujudnya tuh seperti ya hancur juga, padahal bukan, itu jin. Itulah permainan korin itu.
Yang kecelakaan yang hancur ini jasad. Arwah itu tidak hancur seperti jasad yang pada waktu meninggal. Dia angin. Makanya arwah yang sudah mati itu tak bisa dikasih minum. Jangankan dia minum, Bu, nyentuh gelas saja pun tak bisa dia. Yang bisa minum yang masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa minum itu yang masih hidup. Makanya kalau ibu masih ada keluarga, maaf ya ibu, kalau malam pertama Ramadan, suro, masih ada ibu melakukan keluarga ibu, masih ngasih sejajen, tinggalkan itu. Mereka nggak butuh itu. Saya bolak-balik sering mengatakan itu. Ada juga yang berkeras hati, Bu. Kalau kami nggak melaksanakan ini, Ustaz ditampar. Rezeki kami seret. Kami nanti ditabok. Padahal sholat juga dia. Kalau wirid manggil Ustaz juga. Apa Ustaznya nggak pernah ngasih tahu hukum itu? Kadang-kadang Ustaznya sering ngasih tahu, bebel. Di sini alhamdulillah udah berkurang mulai. Kalau dulu banyak, masih ada 1, 2 gitu kan. Karena kita sering ngabarkan itu bahaya. Siapa kita ngasih siapa sebenarnya? Ngasih jin yang ada di rumah kita ya. Sebenarnya kita ngasih ayam penyet gitu kan, kopi pahit, teh pahit, itu ngasih jin yang ada di rumah kita. Kok tahu Ustaz? Di rumah kita tuh ada jin. Setiap maghrib kalau rumah ibu pada waktu azan, Allahu Akbar, ibu nggak tutup jendela, terbukalah lubang angin, nggak tutup pintu, masuklah jin perempuan baju merah, Bu, seperti cicak. Siapa dia? Itu memang jin yang sudah dipersiapkan, dan lebih senang dia kalau di rumah itu ada orang hamil. Jadi kalau ibu ada dengar kabar tetanggaku anaknya udah 5 bulan di kandungan hilang, itu kerjaan jin itu, bukan karena disantet orang, bukan janinnya dipindai, karena jin perempuan itu berbaju merah. Kalau sekarang namanya kuntilanak merah, kan bukan kuntilanak, kayak cicak dia. Dan sering tinggalnya di WC, tempat pembuangan hajat ibu. Makanya Rasulullah menganjurkan masuk WC baca doa, habis baca doa kaki kiri jangan kaki kanan. Apa doanya Bu? Allahumma barik lana. Mau makan atau mau masuk WC? Allahumma ini a'udzubika, baru masuk kaki kiri. Keluar WC itu keluar dulu baru baca doa. Alhamdulillah, jangan di dalam WC itu. Apakah di dalam kamar mandi boleh zikir? Boleh. Apakah boleh baca Quran? Boleh. Tapi dengan ini, supaya apa? Supaya tak terganggu ibu di kamar mandi. Di mana tempatnya jin yang kamar mandi itu? Di sudut, kayak cicak. Nanti begitu ibu nggak baca doa, nggak zikir, begitu nongkrong ibu, mulailah dia turun. Apa kerjaannya? Maaf ini, jin itu tukang mengelus kelamin ibu dan memakan kotoran ibu yang ibu buang. Makanya kita makruh hukumnya ketika kita buang hajat, kita lihatin ke kotoran kita. Itu makruh hukumnya Bu. Gak mungkin kita tengok ini sampai kita lihatin, kan gak mungkin. Makruh hukumnya itu. Sudah berapa naik yang tadi? Yang tadi atau? Oh yang tadi, berarti 3 lagi ya. Lalu lihat dulu. Udah habis kelihatannya. Nah, jadi nanti korin ketika manusia itu kita sudah meninggal dunia, tinggal korinnya. Nah, korin inilah yang gentayangan. Korin inilah nanti yang akan dipanggil oleh dukun-dukun manusia nggak bertanggung jawab, jadikan khodam. Tahu khodam itu? Bahasa khodam tuh enggak? Khodam itu pendamping. Dia nanti yang kasih makan, diurus sama dukun itu. Nanti dia lah kok nyantet. Kira-kira ibu pertanyaannya, tega ibu kalau korin ibu begitu? Enggak Pak. Makanya berusaha ibu sekarang, kita alhamdulillah udah zikir, pelan-pelan ikhtiar kita untuk bagaimana dia tuh bisa ikut dan tidak gentayangan ke diri kita, tidak gentayangan kemana-mana. Karena akhir dari cerita kita di dunia ini Bu, innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Kita tahu dari Allah, tapi banyak orang itu mau pulang tak tahu. Banyak orang merantau tapi tak tahu pulang dia di mana kampung dia. Makanya tidak semua manusia ini innalillahi wa inna raji'un. Baik. Nah, peristiwa di Muharram sedikit lagi ya Bu. Peristiwa di 10 Muharram ini, di bulan Muharram, ada beberapa peristiwa yang penting. Di antaranya tuh di bulan Muharram itu Nabi Adam itu diampuni dosanya sama Allah. Gara-gara makan buah khuldi. Dikeluarkan dari surga, dipisahkan sama Siti Hawa. Sujud Nabi Adam alaihissalam. Apa dalam sujud Nabi Adam ini baca istighfarnya? Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ketika lama Allah pun berfirman, hai Nabi Adam, bangkitlah, dosamu sudah ku ampun. Bangkit. Terus jalan mengembara. Disitulah ketemu Siti Hawa dengan Nabi Adam, berjumpa lagi di dunia. Ya. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan hiu. Di malam yang kelam dimakan ikan hiu di dalam perut, dibawa lagi ke dasar laut. 10 Muharram. Sujud Nabi Yunus alaihissalam di dalam ikan perut ikan hiu itu sujud juga. Apa yang dibaca istighfar? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dimuntahkanlah Nabi Yunus di tepi pantai oleh ikan hiu. Maka di sini mengajarkan semua nabi ketika minta ampun sama Allah sujud. Semua nabi ketika ada masalah maka kita diharuskan untuk sujud ketika kita tuh ada masalah. Sujud lama-lama. Baca minimal Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bermakna mungkin ini ya Allah atas kejolimanku selama ini, ketika hidupku begini Engkau enggak mengampuni dosa-dosaku, banyak dosaku, banyak masalah. Sujud lama-lama di situ. Itu maknanya. Paham ya? Itu aja. Sebenarnya banyak lagi itu peristiwa-peristiwa di bulan Muharram. Jam 9 pula.